Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau membahas tentang hadis Bukhari Muslim ya, sebagai tadzkirah, pengingat kita yang sudah tahu. Ini menjadi nasihat buat kita, menjadi pengingat buat kita yang belum tahu, tambahan ilmu buat kita, sehingga kita tahu apa sih yang diinginkan oleh Nabi, apa sih yang disampaikan oleh Nabi buat umatnya gitu. Karena ya beliau menyampaikan di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh dua ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang pertama disampaikan oleh beliau yang diriwayatkan dari Ali. Beliau menyampaikan bahwa jangan sekali-kali kalian mendustakan aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang mendustakan aku, kata Rasulullah, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang dimaksud mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengingkari semua yang datang dari Allah dan Rasulullah. Misal, salah satu contoh, kita diperintahkan, diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu, tapi kita tidak menjalankannya, maka kita termasuk kategori orang yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu contoh. Dan contoh-contoh yang lainnya juga banyak, termasuk kategori mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menutup kain kerudung sampai menutup aurat dengan benar gitu. Allah memerintahkan kepada hambanya yang perempuan yang beriman untuk menutupkan kain kerudung ke dadanya. Tapi wanita tersebut tidak melakukannya, justru menggunakan kain kerudung itu hanya sebagai penutup kepala saja. Dadanya masih terlihat gitu. Bentuk tubuh yang erotisnya masih memperlihatkannya gitu. Itu termasuk orang yang mendustakan. Dan Rasulullah sendiri menegaskan dalam hal kategori tentang perempuan menutup aurat. Di dalam hadisnya, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, mereka berpakaian tapi terlihat bentuk tubuhnya. Apa kata Nabi? Perempuan tersebut tidak akan mencium harum surga. Jadi perempuan yang kata Nabi sendiri diperintahkan untuk berpakaian tapi longgar, berpakaian tapi tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya, tapi perempuan ini kebalikan melakukannya, maka termasuk orang-orang yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk berbuat jujur, untuk tidak berdusta, tapi orang tersebut malah melakukan kedustaan, itu juga orang yang telah mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintah jujur itu adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perintah Allah ya, yang begitu banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat baik, berlaku adil. Jadi banyak contoh-contoh orang yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tempatnya adalah di neraka. Dan ini masih beberapa contoh saja, banyak contoh-contohnya. Intinya secara umumnya adalah yang diperintahkan oleh Nabi kita malah menjalankannya, yang dilarang oleh Nabi gitu kan malah kita. Jadi yang diperintahkan oleh Nabi malah kita meninggalkannya begitu. Yang dilarang oleh Nabi malah kita menjalankannya begitu. Orang-orang yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi memerintahkan sholat tapi orang tersebut nggak mau sholat gitu kan. Nabi melarang untuk tidak minum khamr tapi orang tersebut malah minum khamr gitu. Itu termasuk kategori orang yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Apa kata beliau di dalam hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Ali radhiyallahu anhu saja, tapi dari Anas bin Malik juga beliau meriwayatkan hadisnya, dan dari Abu Hurairah juga, dari Al-Mughirah juga diriwayatkan tentang orang-orang yang mendustakan Rasulullah akan ditempatkan ke dalam neraka. Makanya kita sebagai seorang muslim harus betul-betul memahami tentang agama yang kita anut. Tidak hanya menjadikan agama itu sebagai identitas saja. Identitas di KTP, identitas mungkin di KK, identitas sebagai warga negara atau misalkan sebagai masyarakat gitu. Jadi hanya sebatas itu. Jangan, karena kalau hanya sebatas itu akhirnya kita tidak mengenal Islam dengan benar. Akhirnya kita menjadi kategori orang-orang yang Islam tapi perilakunya jauh dari orang-orang yang betul-betul Islamnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu harus kita pahami bahwa Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Itu terdapat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar. Ya, Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Yang pertama, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu adalah mentauhidkan Allah tanpa mempersekutukan Allah. Hanya menganggap Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan satu-satunya tempat bergantung kita sebagai manusia, tempat satu-satunya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itulah tauhid kita. Jadi mengesahkan Allah. Kita mengesahkan Allah tapi kita masih bergantung kepada manusia. Yaitu bukan kategori orang-orang yang betul-betul mengesahkan Allah. Kita yang namanya mengesahkan Allah itu betul-betul kita bergantung kepada Allah saja, meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Ketika kita ada masalah, kita meminta solusinya langsung kepada Allah gitu. Kadang-kadang memang di zaman ini kebalik gitu ya. Kita kalau punya problem curhatnya kepada manusia dulu, baru sudah mepet-mepet ke Allah gitu. Ada yang seperti itu. Atau bahkan mereka tidak sama sekali curhat sama Allah gitu. Padahal di dalam Quran surat Al-Fatihahnya aja sudah diajarkan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Dan yang kedua, Islam itu ditegakkan dengan mendirikan sholat. Betapa banyak orang Islam yang ngaku Islam tapi mereka tidak mau mendirikan sholat. Tidak mau mendirikan sholat. Bahkan tata cara sholat aja ada orang muslim yang tidak tahu sama sekali. Dan bahkan sama sekali tidak mau mempelajarinya. Akhirnya orang muslim yang seperti ini menjadi orang muslim yang memang hanya identitas di dunia saja, tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Karena nanti di padang mahsyar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali kita umatnya itu terlihat dari bekas wudhu kita, bekas ibadah kita, bekas tanda sujud kita. Bagaimana bisa Rasulullah akan mengenali kita sementara kita aja sujud nggak pernah di dunia? Kita boro-boro tahu niat sholat aja kagak gitu kan, boro-boro suruh baca doa iftitah nggak bisa sama sekali. Bagaimana Rasulullah akan mengenali kita kalau kita sendiri tidak mau menjalankan sholat? Makanya pelajari Islam dengan benar. Jangan sampai kita menjadikan Islam itu apa disebutnya Islam KTP lah gitu. Jadi kita tidak betul-betul mempelajari Islam. Kalau kita sudah mengenal Islam, maka insya Allah kita akan menemukan kebenaran bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Makanya jangan sampai kita
tidak sampai mendirikan sholat, karena yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang bukan seagama dengan kita adalah sholat kita. Kalau mereka ya mungkin ibadahnya bukan sholat 5 waktu, kita Islamnya itu sholat 5 waktu. Makanya dikatakan mendirikan sholat ini salah satu tiang agama gitu. Maka kalau tidak bisa dijaga tiang agama ini, bisa porak-poranda gitu kan yang lainnya. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Ini adalah Islam ini dia ditegakkan atas 5 perkara. Yang ketiganya adalah mengeluarkan zakat. Zakat di sini tidak hanya zakat fitrah saja seperti dilaksanakan mulai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, atau misal ya mulai itu ya sampai sebelum berangkat sholat Idul Fitri gitu kan batasnya gitu. Itu zakat itu bukan hanya zakat fitrah saja gitu, tapi juga ada zakat mal gitu kan. Ya mungkin di belahan dunia ada gitu kan yang hartanya sudah secara ukuran sudah mencapai nisabnya gitu kan. Ada ukurannya kalau zakat harta itu sudah batasnya sudah sampai 1 tahun, sudah mencapai nisab, tapi ada yang nggak zakat. Sementara di dalam Islam itu tidak hanya zakat fitrah saja yang biasa kita lakukan itu kalau beras 2,5 liter atau 3 liter ya, tapi memang ada zakat harta, di mana zakat harta ini ada zakat peternakan, ada zakat pertanian gitu kan, ada zakat perdagangan. Di sini ada gitu kan di dalam Islam. Makanya Islam ini perlu dipelajari, tidak boleh setengah-setengah, harus dipelajari dengan kafah. Karena kalau dipelajari setengah-setengah kita akan memahaminya ya setengah-setengah juga gitu. Tapi kalau dipelajari dengan kafah secara keseluruhan, maka kita akan memahami bahwa Islam itu begitu indah karena diturunkan dari Sang Maha Indah. Islam itu begitu sempurna karena diturunkan dari Sang Maha Sempurna. Makanya rugi ketika kita umat Islam tidak mempelajari Islam dengan benar. Makanya jangan sampai kita di rumah aja ngaku muslim tapi Al-Quran aja nggak punya gitu kan. Al-Quran jangan hanya sekedar dibaca lafadznya saja, kita pahami isi kandungan Al-Quran itu, dibantu dengan tafsirnya juga gitu. Kita misalkan nggak hadis nggak punya sama sekali, kita ngaku muslim tapi gitu kan kitab-kitab yang memang pedoman kita yang paling kuat lah, hujah kita nggak punya sama sekali, gimana gitu. Kemusliman kita harus dipertanggungjawabkan juga gitu. Jangan sampai kita ngaku muslim saja tapi kita tidak mempelajari Islam dengan betul-betul gitu, bahkan kita berperilakunya jauh dari Islam, sehingga gitu kan orang-orang di luaran sana menganggap Islam itu buruk, padahal bukan buruk agama Islamnya, yang buruk itu adalah orangnya karena tidak mau mempelajari agama gitu kan. Bahkan dianggapnya agama itu menjadi tabu gitu. Agama nggak usahlah dibawa-bawa dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, bermasyarakat, bahkan kehidupan bernegara. Padahal gitu kan agama itu adalah benteng. Agama itu perisai gitu. Ketika kita manusia yang memang diberikan hawa nafsu gitu kan, yang kadang-kadang hawa nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan, kebanyakan seperti itu kalau kita tidak berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah gitu. Karena kita bukan malaikat, kita adalah manusia yang punya nafsu. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, baik aktivitas pribadi, aktivitas keluarga, masyarakat ataupun negara gitu kan, kalau kita hanya menurutkan pribadi kita, pandangan kita, menurut pribadi kita, pandangan pendapat kita, ya kita akan tersesat gitu. Makanya Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, telah aku tinggalkan 2 perkara, apabila kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. 2 perkara itu apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nanti kalau kita tidak mengerti, kita bisa pelajari
ijma kiasnya begitu. Makanya kan sumber hukum Islam itu adalah yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga keempat adalah ijma dan kias. Tentunya ijma dan kias ini yang tidak keluar dari hukum yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bukan misalkan beristihad tentang bab ayat tentang kerudung gitu. Kerudung nggak ada dalam Islam. Kerudung itu budaya Arab, berarti bertentangan dengan Al-Quran. Sementara di dalam Al-Quran sudah jelas gitu. Quran surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman di dalam Al-Quran tersebut, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan kerudung sampai menutup dadanya. Kan begitu. Jadi ada keterangannya. Bahkan pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita juga ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dan beristihadnya keluar daripada koridor itu, misalkan keluar boleh nggak pakai kerudung karena kerudung mah tidak ada di dalam tidak ada di dalam Al-Quran dan hadisnya, itu mau budaya Arab, yaitu bertentangan, tentunya tidak boleh kita ikuti gitu. Makanya kita melihat gitu kan, ulama-ulama yang hanif, ulama-ulama yang lurus, ulama yang berbicara itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ulama-ulama akhir zaman tuh banyak kan ulama yang bermunculan gitu, ulama-ulama yang su'u, tapi mereka berpendapat dan banyak yang mengikuti, akhirnya mengikuti itu tersesat. Kenapa? Karena mengikuti ulama-ulama su'u tadi gitu. Dan Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar itu. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Banyak orang muslim yang tidak melakukan puasa bulan Ramadan, padahal berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apapun yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, semuanya memberikan manfaat kepada diri kita semuanya. Tidak ada yang memberikan madarat untuk kita. Allah memerintahkan kita mentauhidkan betul-betul tanpa menyekutukan Allah. Itu luar biasa gitu kan. Efek manfaat untuk jiwa kita, hati kita, banyak gitu, secara psikis ataupun fisik gitu kan, itu ngaruhnya luar biasa. Makanya kenapa orang-orang yang di luar negeri sana gitu kan, banyak yang tingkat bunuh dirinya itu banyak. Ternyata pas ditelusuri mereka itu nggak punya agama gitu. Jadi ketika orang itu tidak punya bergantung gitu, tidak punya tempat bergantung, tidak punya tempat meminta gitu kan, yang betul-betul tempat meminta, tempat bergantungnya itu memang bukan biasa gitu, tapi luar biasa gitu. Pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, penggenggam jiwa kita gitu kan. Makanya wajar kalau orang yang gak punya agama, mereka akan menyakiti dirinya, fisiknya, sehingga ya mereka banyak yang bunuh diri gitu. Kembali lagi ya, berpuasa di bulan Ramadan, apapun yang diperintahkan oleh Allah gitu kan, itu memberikan efek manfaat untuk diri kita dan kesehatan kita. Tapi kita sebagai orang yang beriman, tujuan ibadah kita bukan karena kita pengen sehat, bukan karena kita pengen mendapatkan manfaatnya, bukan, tapi memang kita menjalankan perintah Allah ini betul-betul dilandasi karena lillahi ta'ala, karena ini perintah Allah. Dan saya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah tentu harus mentaatinya, menjalankannya dengan penuh keridhaan dan penuh cinta yang besar, sehingga kita tidak pernah merasa berat untuk menjalankan perintah Allah ini gitu. Makanya bulan puasa Ramadan ya tentu bagi orang yang nggak biasa puasa di siang bolong, apalagi musimnya musim panas banget, itu hal yang sangat cobaan yang luar biasa. Tapi ternyata gitu kan, saya mau berbicara tentang kesehatan dulu ya, puasa itu. Ternyata orang yang banyak laparnya itu orang yang paling sehat gitu. Lihat saja di videonya Dr. Jaidul Akbar gitu. Orang yang banyak menahan lapar itu orang yang sehat gitu tubuhnya, karena memang sebab daripada penyakit yang kita derita gitu kan. Banyak orang menderita diabetes, ginjal, asam urat, apalagi itu kolesterol gitu ya. Banyaklah penyakit zaman now gitu, bermacam-macam nama gitu, disebabkan oleh makanan gitu. Makanya kenapa Nabi itu jarang sakit, karena beliau itu banyaknya puasa, sedikit makan. Sementara kita umatnya dikit-dikit makan. Kalau beliau Rasulullah SAW itu sedikit makan, makanya beliau paling sehat, manusia yang paling sehat gitu. Itulah Rasulullah SAW.
Jadi orang yang berpuasa itu akan di netral tubuhnya itu. Makanya sebenarnya tidur dalam keadaan lapar terus sebenarnya itu lagi di netral racun-racun yang ada di tubuhnya itu. Bukan berarti malah nggak bisa tidur kalau nggak makan. Makanya mindsetnya dirubah. Karena menurut penelitian juga gitu kan, kalau kita habis makan terus tidur 2 jam, kita habis makan tidur itu masih belum boleh gitu, bahkan itu masih tetap menjadi sampah nantinya di tubuh kita. Tapi kalau mau 4 jam sebelum tidur kita boleh makan gitu. Kadang-kadang manusia zaman sekarang kan kebanyakannya mager gitu kan ya, aktivitas banyaknya di handphone, terus di komputer aktivitasnya, sementara kegiatan-kegiatan fisik itu ya minimalisir gitu. Karena memang ya keadaan lah yang membuat seperti ini. Makanya ya kita harus betul-betul bisa mensiasatinya supaya kita tetap sehat secara fisik, sehat secara psikis gitu. Karena di dalam Islam itu pendidikan itu bukan hanya tarbiyah ruhiyah saja gitu dengan ilmu ya, tapi tarbiyah jasadiyah juga, melatih fisik. Makanya kenapa di dalam Islam gitu kan ada perintah yang termasuk sunnah gitu, olahraga sunnah gitu, latihan fisik termasuk sunnah, yaitu berenang, berkuda, memanah itu. Jadi inilah olahraga yang memang menurut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah olahraga sunnah. Dan ternyata kalau dikaji secara kesehatan, tiga olahraga ini, Masya Allah, efek daripada kesehatannya ketika kita betul-betul menjalankan sunnah-sunnah yang disampaikan, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan sampai mengingkari ini. Kita misalkan Islam, tapi kita tidak mengisahkan Allah, kita termasuk orang yang mendustakan Rasulullah. Kita ngaku Islam tapi tidak mendirikan sholat, kita termasuk orang yang mendustakan Rasulullah. Kita ngaku Islam tapi tidak mau zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta, ya kita termasuk mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaku Islam tapi kita nggak mau puasa di bulan Ramadan, kita termasuk orang yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan haji apabila mampu ya, terkecuali ini mah, tapi kita sendiri tidak mau mengerjakan haji padahal kita mampu melakukan perjalanan ke sana gitu, karena kita terlalu cinta dunia gitu, kita merasa rugi, merasa sayang kalau uang kita keluarkan untuk menempuh perjalanan menuju haji ke Baitullah gitu. Ada kan yang seperti itu. Maka kita termasuk orang yang mendustakan Rasulullah kalau kita berbalik daripada apa yang diperintahkan Rasulullah gitu. Yang diperintahkan oleh Rasulullah kita nggak mau menjalankannya, yang dilarang oleh Rasulullah, kamu jangan minum khamar, jangan main judi, tapi kita ngelakuin gitu. Itu orang yang mendustakan Rasulullah. Dan apa kata beliau? Orang yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tempatnya adalah di neraka. Dan satu lagi gitu, Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Yang kelima adalah mengerjakan haji ke Baitullah. Itu apabila mampu melakukan perjalanan ke sana. Ya mudah-mudahan kita diberikan kemampuan gitu. Baik kemampuan secara fisik maupun psikis gitu. Karena insya Allah kalau kita ada niat untuk melakukan perjalanan ke sana, niat yang sangat besar, menjadi siapa yang bersungguh-sungguh, maka insya Allah akan berhasil. Insya Allah kita akan bisa ke sana asalkan ada niat yang kuat dan perjuangan yang sungguh-sungguh gitu. Adapun misalkan qadarullah ternyata pada saat waktunya ada gitu kan, sudah lunas, sudah berjuang, ternyata pada waktunya dipanggil, malah udah dipanggil Allah terlebih dahulu gitu misalkan, tetap karena niatnya sudah kuat gitu kan, sudah berjuang betul-betul, terhitung pahala haji. Itulah Islam. Makanya jangan sampai kita tidak mau mempelajari Islam, karena Islam itu begitu indah, begitu mulia, begitu sempurna, begitu bijak. Itulah Islam. Dan pada saat ini gitu kan,
Betapa banyak orang-orang yang memang tidak malu-malu gitu kan, mengumbar aib rumah tangganya, mengumbar auratnya dengan dengan melejitnya media sosial. Mereka tidak tahu malu, khususnya para perempuan muslimah gitu kan. Mereka muslimah tapi mereka memperlihatkan lekuk tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahram gitu dengan berjoget-joget. Mereka tidak merasa malu gitu. Dan ada juga orang yang menjalin hubungan sesama jenis diumbar di media sosial dan mereka tidak malu gitu. Ya, tidak hanya kepada muslimah saja, kepada semua manusia. Mereka banyak yang tidak malu gitu. Sehingga kalau orang yang tidak punya rasa malu, apa kata Nabi? Tidak akan membawa kebaikan. Makanya harus punya rasa malu gitu. Tapi malu yang betul-betul ketika kita mau melakukan kesalahan. Karena kalau kita punya rasa malu, maka kata Nabi akan membawa kebaikan. Tapi kalau kita tidak punya rasa malu, akan membawa banyak ketidakbaikan gitu. Makanya kita jangan sampai merasa sudah tua mungkin umurnya, sudah punya anak, istri, atau misalkan udah kakek-kakek atau apalah gitu. Jangan pernah malu kita untuk menuntut ilmu agama. Jangan sampai kebalik. Kadang-kadang kebalik, mau nuntut ilmu agama, mau datang ke majelis ilmu, yang dimana datang ke majelis ilmu dalam mempelajari ilmu agama Allah itu, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga, bahkan setiap langkah kakinya itu dihitung satu kebaikan dan diangkat satu derajat dan diampuni satu dosa. Tapi mereka malu gitu, kebalik. Tapi malah kalau berbuat hal-hal yang sia-sia, kemaksiatan, mereka malah bersukaria, nggak merasa malu gitu kan, pede. Kebalik kadang ya gitu kalau zaman ya tergantung orangnya juga. Makanya itu tadi, pelajari ilmu agama Allah, karena ilmu agama Allah itu sangat luas sekali. Kalau kita tidak mempelajarinya di dunia, maka kita akan rugi gitu. Karena orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya betapa banyak orang yang tidak tahu malu gitu kan, ada gitu yang tidak tahu malu seorang laki-laki mencintai istri orang, ya itu ada loh. Atau sebaliknya, seorang perempuan mencintai suami orang, nggak tahu malu gitu, ada yang seperti itu. Makanya sekarang banyak orang nggak tahu malu, baik laki-laki maupun perempuan. Ya nggak semuanya gitu, ada beberapa mungkin yang tidak mau mempelajari agama gitu, sehingga perilakunya semau dia aja, yang penting saya seneng gitu. Apapun yang saya lakukan yang penting saya seneng. Misalkan mengumbar perasaan, memuji istri orang gitu kan, atau sebaliknya si perempuan mengumbar perasaannya kepada suami orang, memuji suami orang. Kebalikan daripada itu, nggak tahu malu, ada yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang tidak berilmu gitu. Karena orang-orang yang berilmu, maka dia akan menjaga kehormatan dirinya, terutama adalah mempelajari ilmu agama. Karena di dalam agama Islam ini adab-adabnya dijelaskan secara detail gitu kan. Adab-adab dalam Islam, bagaimana seorang perempuan ketika bergaul dengan lawan jenis gitu kan, bagaimana seorang istri bergaul dengan suaminya, bagaimana seorang suami bergaul dengan istrinya, ada adab-adabnya. Bagaimana anak bergaul dengan orang tuanya, bagaimana seorang murid bergaul dengan gurunya, bagaimana seorang manusia bergaul dengan manusia yang lainnya, non muslim ataupun yang sesama agama gitu kan, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, bagaimana, ada adab-adabnya dalam Islam gitu. Makanya ketika kita betul-betul mempelajari agama ini, maka kita akan punya adab gitu. Kita akan malu gitu melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho gitu. Kita akan malu kalau kita melakukan perbuatan yang melanggar, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah cinta gitu. Misalkan mengumbar mulut kita gitu kan, dengan ungkapan-ungkapan yang cinta, memuji orang yang kita cintai, tapi salah gitu, bukan istri kita, bukan pasangan halal kita gitu, atau bukan suami kita, bukan pasangan halal kita umbar gitu, kita nggak tahu malu gitu. Makanya kita orang muslim harus punya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, kita pelajari, itu yang penting gitu kan. Kalau memang seandainya sudah tua, sudah menikah, nggak keburu belajar alat gitu ya,
Ya minimal kita pelajarilah isi kandungan Al-Quran dan isi kandungan hadis-hadis Nabi yang sahih. Apa sih yang diinginkan oleh Allah buat hambanya? Apa sih yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat umatnya gitu. Sehingga kita menjalankan semua apapun yang kita lakukan betul-betul atas ridhonya Allah gitu. Betul-betul atas keteladanan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga bermanfaat. Kita semua tetap dituntun oleh Allah untuk terus mempelajari syariat Allah gitu, karena syariat Allah itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada di dalam Islam. Bahkan dalam ilmu kepemerintahan, dalam ilmu kemasyarakatan, rumah tangga, sesama teman, itu semuanya ada di dalam Islam. Makanya semoga kita semuanya betul-betul menjadi hamba Allah yang taat, menjadi umat Rasulullah yang betul-betul mentaati Rasulullah dan menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.